Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat merayakan misteri iman. Dalam doa syukur agung dalam perayaan Ekaristi, kalau kita ikut atau kita ingat ya, sesudah konsekrasi imam mengangkat pertama hosti suci, lalu piala suci yang berisi darah Kristus dalam konsekrasi itu. Lalu sudah berlutut imam menyanyikan misteri iman. Ada beberapa pilihan lagu atau beberapa pilihan aklamasi. Misalnya, sungguh agung misteri iman kita. Mengapa sesudah kata-kata institusi, kata-kata Yesus atas roti dan atas piala, yang merupakan saat terjadinya perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, itu tidak lain adalah karena misteri iman. Bahwa yang terjadi, Tuhan sendiri hadir dalam rupa roti dan anggur sesuai dengan sabdanya. Lalu imam menyanyikan sungguh agung misteri iman. Karena sungguh tak bisa dipahami oleh nalar, oleh akal budi, bagaimana hosti yang adalah roti berwarna putih dan bundar itu sesudah konsekrasi disebut adalah tubuh Kristus. Maka yang sangat penting dan menarik, sejak awal mula para rasul berbekal dari perintah Tuhan untuk selalu mengenangkan tindakan Tuhan dalam perjamuan malam terakhir itu. Para rasul sampai hari ini kita lanjutkan merayakan Ekaristi. Poin yang paling penting adalah agar dengan misteri iman yang secara akal budi tidak mudah itu, yang menyebut hosti suci itu adalah tubuh Kristus, padahal secara manusiawi itu hanyalah roti putih warnanya. Mengapa bisa disebut tubuh Kristus? Karena kita memandangnya dengan iman. Dan itulah misteri iman, bahwa apa yang manusiawi, hosti yang sekarang juga ada di monstrans yang kepadanya kita beradorasi bersembah sujud, itu adalah tubuh Kristus. Bagaimana ini bisa? Kuncinya ada pada inilah misteri iman. Misteri iman ini berabad-abad sejak awal mula, sejak para rasul diimani. Lalu ketika abad 16 terjadi gerakan reformasi yang oleh sebagian itu menolak sebagai kehadiran Kristus sendiri yang real, maka Konsili Trente pada abad 16 itu mengajarkan misalnya konsekrasi roti dan anggur menyebabkan pengubahan seluruh substansi. Substansi di sini dalam pengertian esensi hakikat. Roti menjadi substansi atau hakikat tubuh Kristus. Dan seluruh substansi atau hakikat anggur menjadi substansi atau hakikat darahnya. Dan Gereja Katolik yang kudus secara tepat dan khas menyebut perubahan itu sebagai transubstansiasi. Para bapak gereja juga menyebut hal iman yang sama ketika seperti Santo Cyrillus dari Yerusalem berkata, dalam roti dan anggur, janganlah hanya melihat unsur alamiah, sebab Tuhan telah tegas mengatakan bahwa itu adalah tubuh dan darahnya. Iman memastikan bagimu, kendati indera menunjuk kepada yang lain. Indera mata kita hanya melihat hosti warna putih itu, yang bundar itu, demonstran itu.
Tapi iman kita mengatakan inilah tubuh Kristus. Sungguh-sungguh Tuhan yang secara real nyata hadir di tengah kita kini dalam rupa roti atau hosti suci itu. Inilah pentingnya adorasi, bukan hanya sekedar saat kita berdoa, tapi pengandaian yang paling mendasar sebenarnya yang sudah kita miliki dengan sangat baik, karena tanpa ini kita nggak akan adorasi, ialah bahwa kita percaya bahwa yang hadir dalam rupa roti dan anggur itu sungguh-sungguh adalah tubuh dan darah Kristus. Inilah misteri iman yang sangat agung, yang terpuji. Dari refleksi ini saya merasa perlu untuk mengatakan ada pelajaran yang dapat kita tarik bagi kehidupan sehari-hari. Betapa dalam pandangan iman kita tidak cukup hanya menggunakan akal budi, menggunakan apa yang masuk akal. Kita tidak boleh hanya merumuskan atau menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita lihat dan kita dengar saja, seperti kalau di sidang pengadilan. Dalam kacamata iman, banyak hal yang tidak kita lihat dengan mata, kita tidak dengarkan dengan telinga, tapi dapat kita sentuh dari hati nurani kita, dapat kita sentuh dalam iman kita, kedalaman batin kita, mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kita pasti mengalami dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga atau komunitas kita. Kita sering melihat hal-hal secara manusiawi, sepertinya orang baik-baik saja, ketawa-ketawa saja. Tetapi kita bisa tiba-tiba merenung. Misalnya, kenapa mereka cuma tertawa-tawa terus, tapi tidak pernah ada kedalaman. Kedalaman batin yang diolah dari pengalaman iman. Maka menghidupi peristiwa-peristiwa sehari-hari dari kacamata iman itu sangat penting. Bukan hanya kita menarik kesimpulan dari hal-hal yang dapat kita lihat saja. Adorasi sebagai saat kita memandang tubuh Tuhan dalam rupa roti persis menunjukkan makna misteri iman itu. Ketika iman tidak hanya membaca sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan secara manusiawi dapat dikenal, indrawi dapat dikenal, tetapi juga melampaui hal itu. Iman yang berasal dari kedalaman batin yang ingin menanggapi kasih pewahyuan Allah kepada kita melalui Kristus, melalui gerejanya. Lanjutkan adorasi kita, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.